apa kabar hari ini? Berharap hari ini ada di dalam keadaan yang baik, sukacita, karena kebaikan Tuhan sungguh-sungguh kita rasakan di sepanjang minggu yang lalu hingga kita masuk di dalam minggu yang baru ini. Pada saat ini kita kembali lagi pada program Firman Pelita Bagi Hidup. Dalam kehidupan kita banyak pengalaman yang memperkaya hidup kita. Dan di dalam pengalaman itu kita diperhadapkan dengan banyak persoalan. Persoalan yang membawa kita pada pergumulan. Dan di dalam pergumulan itu kita membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup yang kita jalani. Firman Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menjalani kehidupan, bahkan dapat memberikan kepada kita semangat untuk dapat menjalani bahkan melanjutkan akan kehidupan. Firman Tuhan memberikan kepada kita juga kemampuan untuk kita dapat mengatasi akan permasalahan, persoalan hidup, bahkan memberikan semangat bagi kita untuk dapat mengatasinya. Pada saat ini kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Jessica Pangaribuan Siahaya. Judulnya Suci, Suci, Suci. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jessica mengajak kita untuk dapat selalu ada di dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam pujian, di dalam rasa sukacita, dan juga mau melihat diri untuk dapat membenahi dan hidup di dalam kekudusan, agar supaya kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami di dalam menghayati firman Tuhan. Dan juga memampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini Minggu 21 Juni terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras,
Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini adalah iman yang dinyatakan dalam tindakan. Dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, kita diajak untuk mengikuti perjalanan hidup dari satu keluarga Elimelek. Ia mempunyai istri bernama Naomi, dan keduanya memiliki 2 orang anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Ketika itu terjadi wabah kelaparan di Efrata Bethlehem. Karena wabah kelaparan itu, maka Elimelek mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke daerah Moab. Dan kehidupan mereka berjalan seperti biasanya. Namun ketika mereka tinggal di tanah Moab, terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Meskipun peristiwa kematian adalah hal yang wajar terjadi atau yang dialami oleh semua kita. Tetapi tentunya rasa kehilangan membuat peristiwa kematian tidak diinginkan oleh kita. Demikian pula yang dirasakan oleh Naomi sebagai seorang istri. Setelah kematian suaminya, 10 tahun kemudian, kedua anaknya juga meninggal. Kesedihan menumpuk dirasakan oleh Naomi. Hatinya hancur karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya, suami dan juga kedua anaknya. Kondisi ini membuat Naomi punya niat untuk kembali pulang ke Efrata Bethlehem. Selain itu juga dikatakan bahwa keadaan Bethlehem pada saat itu sudah membaik, sehingga inilah yang membuat Naomi begitu kuat niatnya untuk kembali pulang ke Bethlehem. Melihat hal ini, mari kita mau merenungkan apa yang dialami oleh Naomi, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Itu juga yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pasti ada saatnya, ada waktunya. Ada keadaan yang baik, ada juga keadaan yang buruk. Naomi memang ada dalam suasana hati yang hancur, tetapi di sisi yang lain dia mau melihat bahwa saat itu adalah kesempatan yang baik bagi dirinya untuk kembali pulang ke tempat asalnya. Itulah sebabnya ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan untuk memahami apa yang dialami oleh Naomi, mari kita juga melihat, membandingkan akan kondisi kita pada saat sekarang ini. Pandemi virus COVID-19, begitu banyak dampak negatifnya. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya mau melihat bahwa meskipun dampak pandemi virus COVID-19 ini begitu mempengaruhi kehidupan kita, banyak dampak negatifnya, tapi kita mau melihat sisi yang lain, bahwa ada saatnya pandemi virus COVID-19 ini berlalu, selesai.
Dan itu yang mau kita yakini. Pandemi ini akan berakhir. Namun pada sisi yang lain, berakhirnya pandemi virus COVID-19 ini juga bergantung dari usaha kita untuk memutuskan rantai penyebaran itu. Selain yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari, mendapatkan akan vaksin dalam menanggulangi pandemi ini. Selain itu, kita patut bersyukur meskipun pada saat-saat sulit seperti sekarang ini dalam kita menghadapi pandemi virus COVID-19. Kita patut bersyukur karena pada saat ini kesempatan kita untuk dapat banyak belajar untuk hidup sehat. Kalau dulu kita tidak memperhatikan bagaimana kita dapat menjaga kebersihan diri kita, juga mau melihat agar supaya kita sehat, maka kita mau makan tepat pada waktunya, juga makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, mengkonsumsikan vitamin, olahraga yang rutin, yang dulunya kita tidak memperhatikan akan hal ini. Juga kita diajak melalui kondisi yang sulit seperti ini untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri kita, juga terhadap orang lain. Di dalam tanggung jawab itu kita mau rajin untuk yang sesuai dengan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan. Kalau dulu melihat orang yang terus-menerus cuci tangan, kita menilai orang ini aneh. Sekarang sudah tidak aneh lagi, justru itulah hidup yang normal. Untuk menjaga kesehatan kita, ketika kita bepergian pulang, tidak bisa kita sampai-sampai harus kita membersihkan badan. Kita harus mandi, juga harus masak sendiri. Semuanya itu kita mau lakukan dengan konsisten. Mau mengubah pola hidup kita untuk supaya kita menjadi orang atau pribadi yang rajin, agar supaya keadaan kita tetap baik. Dan itu harus kita menunjukkan usaha yang kita lakukan. Perubahan yang terjadi sekarang ini hendaknya membuat kita mau melihat bahwa apa yang kita lakukan itu berguna, bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain, utamanya bagi keluarga kita. Kembali lagi kepada apa yang dilakukan oleh Naomi dalam perjalanan pulang. Tadi dikatakan bahwa ia niat sesegera mungkin untuk kembali ke kampung halamannya Bethlehem. Pada saat perjalanan pulang bersama dengan kedua menantunya, Orpa dan Ruth, terjadi dialog antara Naomi dan kedua menantunya. Naomi menyuruh mereka pulang, dan di dalam dialog itu ia menyatakan harapannya. Ia mendoakan kedua menantunya, Orpa dan Ruth, bahwa Allah akan menyatakan kasih-Nya kepada mereka dan mereka mendapatkan tempat perlindungan, agar supaya keduanya dapat mengatasi kesedihan atas rasa kehilangan karena kematian suami mereka. Naomi menyampaikan akan hal ini
karena ia amat sangat memahami perasaan dari kedua menantunya. Karena ia sendiri juga seorang janda. Ia memahami perasaan dua menantunya yang berstatus janda. Status janda tidak hanya menunjuk pada kematian suami di kalangan orang Yahudi, tapi juga perasaan kesepian, terbuang, dan tidak berdaya. Dan janda sering disebut bersama-sama dengan anak yatim piatu dan orang-orang asing. Mereka ini ditempatkan, baik janda, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang asing, ditempatkan sebagai orang-orang yang memerlukan perlindungan khusus. Dan Allah amat sangat peduli kepada mereka. Doa yang diucapkan Naomi tentunya didasari oleh ketulusan hatinya, oleh rasa kasihnya kepada mereka berdua. Dalam kasihnya, ia menyuruh menantunya, kedua menantunya pulang. Dan kalau kita mengikuti bacaan kita pada hari ini, sampai 3 kali Naomi menyuruh keduanya untuk pulang ke rumah mereka. Alasannya, karena ia amat sangat memikirkan masa depan Orpa dan Rut. Mereka masih muda, hidup mereka masih panjang, dan mereka dapat kembali membangun rumah tangga mereka. Akhirnya, setelah 3 kali mereka disuruh pulang oleh Naomi, Orpa akhirnya pulang. Tapi Rut tetap pada keputusan semula untuk ikut pulang bersama dengan Naomi mertuanya. Pelajaran kita pada saat ini kita dapatkan dari figur Naomi dan Rut. Juga kita dapat belajar tentang relasi yang dibangun oleh Naomi dengan kedua menantunya. Tentang Naomi yang pertama, bahwa kita boleh belajar bahwa ia menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang sedia memahami perasaan anak-anaknya. Itulah sebabnya ia menyebutkan kedua menantunya dengan anak-anakku. Ia tidak menempatkan diri pada posisi orang lain, tetapi ia menempatkan dirinya sebagai orang tua, seorang ibu. Ibu yang sedia mendoakan anak-anaknya. Ibu yang ingin masa depan anaknya baik. Dan dalam keberadaannya sebagai seorang ibu, ia juga mau menunjukkan sebagai pribadi yang tidak egois. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi ia mau memikirkan orang lain. Melalui hal ini, maka ia mau menunjukkan kepada kita semua, dan kita boleh belajar dari sikap dan tindakan Naomi, bahwa ia mau berusaha untuk menjalin relasi yang indah dengan menantu-menantunya, dengan Orpa dan Rut, sehingga ia merasakan, demikian pula halnya dengan dua menantunya, merasakan begitu dekat antara satu dengan yang lainnya. Inilah wujud dari iman Naomi, yang tidak hanya meyakini bahwa Allah mengasihi dan melindungi dirinya. Keyakinannya terhadap Allah membuatnya sedia untuk menyatakan kasihnya kepada orang lain, dalam hal ini kedua menantunya.
Itulah yang bisa kita pelajari dari pribadi Naomi. Selanjutnya kita boleh belajar dari pribadi Ruth. Yang pertama, bahwa ia memiliki sikap. Ruth memiliki sikap. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang konsisten di dalam keputusannya. Sekali ia katakan bahwa ia mau mengikuti akan Naomi untuk pulang ke Bethlehem, dan juga sekali ia percaya kepada Allahnya Naomi, maka itulah yang mau ia pegang di dalam kehidupannya. Inilah wujud dari iman Ruth yang ia nyatakan di dalam keputusannya. Keputusan yang tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Untuk selanjutnya kita dapat melihat pribadi Ruth di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Naomi ketika mereka sudah ada di Bethlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Naomi dan Ruth, kita diajak untuk beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus. Iman yang membuat kita setia di dalam beribadah, setia untuk selalu membangun, mempertahankan akan persekutuan kita dengan Tuhan, juga iman yang membawa kita untuk tekun bersungguh-sungguh di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam iman kita meyakini bahwa setiap peristiwa yang kita alami, utamanya pandemi virus COVID-19 ini, kita mau melihat bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan maksud Tuhan itu pastinya membawa kebaikan bagi kita. Di dalam iman kita juga, kita mau mewujud nyatakan sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, dan juga terhadap orang lain. Berusaha melalui iman yang mau kita wujud nyatakan di dalam tindakan, berusaha sekuat tenaga di dalam tanggung jawab yang kita sadari bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab untuk terus berjuang sekuat tenaga memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kita. Tidak hanya menadahkan tangan, tetapi kita mau berusaha sekuat tenaga berjuang. Dan kita meyakini dalam perjuangan yang kita lakukan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, berkatnya tercurah di dalam kehidupan kita. Juga mari kita mau melihat dalam masa sekarang ini, dalam perjuangan itu ada peluang, ada kesempatan untuk kita berkreasi, menghasilkan inovasi yang membawa kebaikan, baik bagi diri kita, keluarga, dan juga bagi orang lain. Untuk itu, mari kita terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, agar supaya iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya mau mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan pantun. Pantunnya begini: nyanyian merdu membuat hati tertawa. Jangan ragu dan jangan ditahan. Nyatakan imanmu dalam tindakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam tangguh, salam sehat. Amin. Kita berdoa. Firman Tuhan kiranya memotivasi kami sekalian
untuk dapat menyatakan iman di dalam tindakan kami. Tindakan yang sederhana namun membawa pengaruh yang luar biasa. Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memberlakukan firman Tuhan itu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.